Selamat bertemu para siswa SMA atau MA, SMK kelas 10 Matematika Wajib dari seluruh Indonesia. Kita teruskan, kalau sebelumnya kita berbicara tentang persamaan nilai mutlak, sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi beda ya, ini pertidaksamaan. Ya, jadi tandanya tanda ketaksamaan ya. Tanda ketaksamaan itu kalau nggak lebih kecil, ya toh. Tanda ketidaksamaan itu bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Ya, ini tanda ketidaksamaan ya. Tanda ketidaksamaan. Ini namanya tanda ketaksamaan ya. Kalau yang kemarin itu persamaan. Acuannya seperti biasa, matematika, konsep dan aplikasi matematika wajib Marten, ya, penerbit Grafindo, jilid 1. Ini sudah disahkan oleh Depdikbud. Oke, pertama kita akan ke sifat penjumlahan dan pengurangan, ya. Jadi sebetulnya sama aja penjumlahan dan pengurangan itu ya. Jadi jika A lebih kecil dari B, maka kalau dijumlahkan ya atau dikurangkan dengan bilangan yang sama, di sini bilangan C, maka tanda ketaksamaan tetap ya. Tanda ketaksamaan tetap. Kalau Anda lihat lebih kecil tetap lebih kecil. Ya. Tandanya tetap lebih kecil. Kalau dia lebih besar, di sini juga lebih besar. Itu sifat penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua sifat perkalian atau pembagian. Tapi pembagian itu sama aja dengan perkalian, cuman dibalikkan. Ya. Pembagian itu perkalian dengan bilangan pecahan. Oke. Kalau ada diketahui A lebih kecil B, kemudian ada bilangan positif, ya, C, maka dikali dengan bilangan positif, tanda ketaksamaan tetap. Ini, Anda lihat tanda ketaksamaannya tetap. Tapi kalau Anda kali dengan bilangan negatif, ini bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah, lebih kecil jadi lebih besar jadi lebih kecil. Itu artinya tanda ketaksamaan dibalik ya. Itu sifat elementer. Kemudian kita sudah belajar sifat-sifat nilai mutlak ya di sebelumnya ya. Harga mutlak A selalu lebih besar dari 0 atau sama dengan. Harga mutlak min A sama dengan harga mutlak A. Ya, itu sifat-sifat persamaan mutlak. Akar A kuadrat itu selalu positif, jadi sama aja dengan harga mutlak A. Kemudian harga mutlak dari A plus minus B, ini sama saja dengan harga mutlak B plus minus A. Jadi kelihatannya komutatif kalau harga mutlak. Kemudian harga mutlak perkalian AB sama dengan harga mutlak perkalian masing-masing. Kemudian harga mutlak dari bilangan pecahan sama dengan harga mutlak pembilang dan penyebut masing-masing, asal penyebutnya tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang juga akan kita gunakan adalah begini. Kalau harga mutlak A lebih besar dari harga mutlak B, artinya sebelah kiri positif, sebelah kanan juga positif. Maka boleh kita kuadratkan dan tandanya tetap. Kalau di sini lebih besar, tetap lebih besar. Kalau di sini lebih kecil, di sini juga lebih kecil. A kuadrat, B kuadrat. Jadi tanda ketaksamaannya hilang. Ya, ini yang akan kita gunakan nanti di penurunan rumus. Oke, kita review dulu. Pertidaksamaan linear satu variabel yang sudah Anda pelajari di SMP. Ya. Jadi contoh menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Review. Di SMP sudah Anda pelajari, jadi saya review saja ya. Saya sudah review saja supaya Anda harus bisa yang SMP dulu, baru kita ke yang SMA. Oke? Misalnya ya 3 kali X min 5 lebih besar sama dengan min 4. Bagaimana menyelesaikannya? Di SMP Anda sudah belajar. Ini disebut satu variabel karena variabelnya cuma X. Dan linear pangkat 1 saja, nggak ada pangkat 2. Pangkat 2 kita pelajari setelah ini. Dan gambarkanlah daerah penyelesaiannya. Ya, jadi saya salin dulu soalnya ya. 3 kali X min 5 lebih besar sama dengan min 4. Nah, Anda sudah tahu bahwa di ruas kiri hanya boleh X saja. Ya toh?
dan X ada dalam kurung. Jadi pertama 3 ini harus hilang. Maka untuk menghilangkan 3 ini apa yang Anda lakukan? Ya, Anda boleh bagi atau Anda kalikan dulu. Biasanya sih dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu aja. 3 kali X, 3X. 3 kali 5, 15. Lebih besar sama dengan min 4. Ya, ini sama aja dengan persamaan linear. Di sini hanya boleh X, di sini hanya boleh angka. Jadi ini min 15 harus hilang, jadi ditambah 15. Kalau di ruas kiri ditambah 15, di ruas kanan juga harus ditambah 15. Tanda pertaksamaan tetap. Ya, dijumlahkan dengan bilangan yang sama, tanda pertaksamaan tetap. Oke? Maka kalau kita jumlahkan ini hilang. Ya, sehingga di sebelah kiri hanya sisa 3X. Lebih besar sama dengan min 4 tambah 15, 11. Kemudian kita mau menghitung X, berarti 3 ini harus hilang. Menjadi 1, bukan hilang ya, sorry. 3-nya ini harus menjadi 1. Maka kita bagi 3 kan? Di sebelah kiri dibagi 3, di sebelah kanan juga dibagi 3. Kemudian bilangan 3 ini positif. Ya, positif ini. Maka tanda ketaksamaannya tetap. Ya, tanda ketaksamaan tetap. Tanda ketaksamaan hanya berubah kalau dikali bilangan negatif. Ya, jadi 3X bagi 3 ya X. Jadi ini 11/3. Seperti ini. Ya. Jadi jawabannya X, kalau mau Anda buat pecahan, boleh X lebih besar sama dengan 3, 2/3. Ya, ini. Kemudian Anda disuruh menggambar daerah penyelesaian. Itu juga saya review, menggambar daerah penyelesaian. Kalau sama dengan berarti termasuk. Berarti di sini kita harus gambar hitam. Ini 3, 2/3. Kalau tidak ada tanda sama dengan, dia bulat aja, bulat begini. Tanpa dihitamkan. Oke, kemudian lebih besar artinya 3, 2/3 ke kanan. Jadi biasanya kita gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ya. Jadi saya review yang SMP. Dengan menggunakan sifat dikalikan dan dibagi. Ingat, dikali bilangan positif atau dibagi bilangan positif, tanda ketaksamaan tetap. Dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama, tanda kesamaan tetap. Tapi dibagi kalau dikali dengan dibagi bilangan negatif, tanda ketaksamaannya dibalik. Lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Oke, kita terus lagi satu soal ya. Ya, biar agak review SMP-nya jalan dulu. 1 min 3X plus 4 lebih besar 4X min 14. Ya. Anda boleh kalikan dulu. Ya, sudah biasanya SMP kalikan aja. 2 kali 1, 2. 2 kali 3X, 6X. Tambah 4, lebih besar dari 4X min 14. Terus ini dijumlahkan dulu. 2, 4. Jadi min 6X tambah 6, lebih besar dari 4X kurang 14. Kan begini. Kemudian seperti sistem persamaan linear. Di sini hanya boleh X saja. Di sini hanya boleh angka saja. Ya, jadi ini harus dikurangi 6. Kalau ruas kiri dikurangi 6, ruas kanan juga dikurangi 6. Tanda ketaksamaan tetap. Ya. Kemudian ini harus hilang. Jadi ini dikurangi 4X. Berarti di sebelah kiri juga harus dikurangi 4X. Nah, tinggal dijumlah. Ya, tanda ketaksamaan tetap. Tidak berubah ya. Karena kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Ini hilang, min 6X, min 4X, min 10X. Ini hilang, min 14, min 6, min 20. Nah, sekarang, X-nya ini harus 1. Karena yang ingin kita cari X-nya. Berarti kita harus bagi 10, min 10 kan? Berarti di sini juga dibagi min 10. Dan min 10 adalah bilangan negatif. Maka tanda ketaksamaan harus dibalik. Lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, kesalahan itu sering lupa membalik tanda ketaksamaan. Padahal kita bagi bilangan negatif. Min 10 bagi min 10X, min 20 min 10, 2. Kemudian gambarnya, Anda lihat. Sekarang tidak ada tanda sama dengan, maka duanya saya bulatin begini. Nah, ini perjanjian. Kalau dibulatin gini berarti 2 tidak termasuk. Lebih kecil berarti ke kiri. Nah, biar lengkap ya. Inilah gambarnya. Ya, ini review SMP. Oke. Saya harap Anda mengerti.
Kita akan lanjutkan sekarang dengan bahan kita. Konsep pertidaksamaan mutlak. Nah, konsepnya dulu, jadi nggak boleh main tembak rumus saja tapi tanpa menghafal ya. Kebanyakan kan menjelaskannya seperti itu. Ya, jadi dihajar saja dengan rumus tanpa ngerti apa sih konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kemarin kita sudah tahu konsep dari nilai mutlak sebuah bilangan real. Ya, konsep nilai mutlak sebuah bilangan real adalah menyatakan jarak bilangan itu dari angka 0 pada garis bilangan. Gitu. Misalnya ini 0, ini 7, ini min 7 kemarin ya. Ini jaraknya 7. Makanya harga mutlak 7 sama dengan 7. Min 7 juga jaraknya 7. Karena itu harga mutlak min 7 juga 7. Ya, atau secara umum harga mutlak X sama dengan 7 dipenuhi oleh X sama dengan min 7 atau X sama dengan 7. Itu kemarin ya. Nah, bagaimana dengan konsep pertidaksamaan nilai mutlak? Mirip saja, mirip saja. Harga mutlak X lebih kecil 7, itu artinya jarak dari 0 adalah lebih kecil 7. Jadi jarak dari 0-nya lebih kecil 7. Jadi kalau ini 0, ini 7, berarti yang memenuhi itu adalah daerah ini. Nah, daerah ini memenuhi. Jaraknya selalu lebih kecil dari 7. Ini tidak memenuhi, ya daerah sini tidak memenuhi. Karena daerah sini jaraknya lebih besar dari 7. Misalnya 8, jaraknya 8. 9, jaraknya 9. Tidak memenuhi. Tapi di kiri juga memenuhi. Ya, asal dia lebih kecil dari min 7, ini juga memenuhi. Ya. Kalau Anda ambil min 6, jaraknya 6. Anda ambil min 5, jaraknya 5. Memenuhi. Dengan demikian, harga mutlak X lebih kecil 7 dipenuhi oleh bilangan dari min 7 sampai 7. Ya, bilangan dari min 7 sampai 7. Jadi, harga mutlak X lebih kecil 7 artinya X itu di antara min 7 dan 7. Jadi bukan dihafalkan, tapi memahami. Kemudian apa artinya X di antara min 7 sama 7? Itu bisa dituliskan juga sebagai berikut. Min 7 lebih kecil X dan, nah ini pakai dan kalau between ya. Dan X-nya lebih kecil 7. Nah, jadi ini harus digabung hasilnya. Ini yang kita sebut irisan. Ya. Oke. Kalau atau lain, kalau atau itu sendiri-sendiri, tidak perlu digabung. Nah, itu harga mutlak X lebih kecil 7. Bagaimana kalau harga mutlak X lebih besar atau sama dengan 7? Artinya 7 termasuk nih. 7 termasuk kan? Kalau di sini kan 7 tidak termasuk. Ya. Jaraknya lebih besar dari 7, dari 0. Misalnya 8, kan lebih besar dari 7. Jadi daerah yang memenuhi yang ini. Nah, daerah yang memenuhi yang ini. Atau di sebelah kiri min 7, misalnya min 8. Min 8 jaraknya 8, lebih besar dari 7 kan. Min 9, jaraknya 9, lebih besar dari 7. Jadi yang memenuhi ini. Nah, jadi harga mutlak X lebih besar sama dengan 7 dipenuhi oleh X lebih kecil sama dengan min 7. Min 7 termasuk. Atau, nah ini masing-masing. X-nya lebih besar sama dengan 7. Ya, jadi Anda tahu dulu konsepnya. Hingga tidak menghafal. Ya, itu belajar itu seperti itu, mau fisika, mau kimia, mau matematik juga seperti itu. Ya, menyelesaikan pertidaksamaan mutlak bentuk pertama. Ya, bentuknya harga mutlak Fx lebih kecil P. P itu bilangan tetap konstanta 2, 3, ya, min 2 atau lebih besar. Ini boleh aja sama dengan ya, boleh. Yang pertama, bagaimana kalau harga mutlak Fx lebih kecil dari P tapi P-nya negatif? Ya, padahal Anda sudah tahu harga mutlak itu harus positif. Masa lebih kecil dari bilangan negatif? Berarti tidak ada X yang memenuhi ya. Tidak ada X real yang memenuhi. Kalau soalnya seperti itu nggak usah dikerjakan. Himpunan kosong itu. Nah, dia baru bisa kita kerjakan kalau harga mutlak Fx lebih kecil dari P dan P-nya harus positif atau 0. Nah, ini dipenuhi oleh sesuai dengan konsep mutlak kita tadi. Dipenuhi oleh Fx di antara, kalau lebih kecil kan di antara min P dan P, ya. Kalau lebih kecil itu di antara, ya ini tadi, ya, di antara. Apa artinya? Artinya bisa juga min P lebih kecil Fx dan Fx lebih kecil P, dan ini harus digabung dalam bentuk irisan. Nanti Anda bisa lihat di contoh soal. Kemudian yang B, bagaimana kalau lebih besar? Ya, kalau P-nya lebih kecil 0 misalnya, nggak usah dikerjakan. Harga mutlak Fx itu bilangan positif. Kalau dia lebih besar dari bilangan negatif, artinya semua X real memenuhi. Jadi ini himpunannya justru apa ya namanya, himpunan universal ya.
untuk bilangan real. Kalau ini himpunan kosong. Oke. Nah, kalau P-nya lebih besar 0, barulah kita tulis tadi ya, harga mutlak Fx lebih besar dari P, itu artinya Fx lebih kecil atau sama dengan min P, atau Fx lebih besar sama dengan P. Ya, ini artinya tadi. Ah, yang ini kan. Harga mutlak X lebih besar dari 7, kalau dia lebih besar 7 atau lebih kecil min 7. Ya, lebih besar P atau lebih kecil min P. Ya, ini dua bentuk. Oke, kita kerjakan dulu bentuk pertama. Ya, buku di soalnya ada di sini nih. Contoh soal 16 ya. Anda buka nanti contoh soal 16 ada di situ. Oke. Kita dulu bentuk harga mutlak X ini. Tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak X min 8 lebih kecil 17. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini sesuai dengan bentuk yang tadi ya. Yang sesuai ini. Ini kita anggap Fx ya. Jadi ini sama dengan harga mutlak Fx. Ini bilangan tetapnya ini P. Sama dengan bentuk yang tadi. Ya. Maka hasilnya adalah Fx harus ada di antara min P dan P. Begitu kan ya? Harus ada di antara min P dan P. Ya. Fx-nya adalah X min 8. Jadi X min 8 harus ada di antara P-nya 17. Jadi min P min 17, P-nya 17. Seperti ini. Nah, menyelesaikan soal seperti ini ada dua cara ya. Kalau cara satu bisa ya cara satu kita lakukan. Tapi kalau cara satu agak susah, kita pakai cara dua. Ya. Cara satu adalah seperti ini. Jadi kita kerjakan langsung. Ya. Tapi kadang-kadang agak sulit kalau bentuknya kompleks. Jadi kita harus pakai cara dua. Ya seperti ini. Kita ingin X, berarti kalau di sini min 8, ini yang kita inginkan X. Berarti di sini harus ditambah 8. Kalau di sini ditambah 8, ya di ruas kanan ini harus ditambah 8, di sini juga harus ditambah 8. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya adalah ini hilang, ini X. 17 tambah 8, 25. Min 17, min 8, min 9. Ini hasilnya. Ya, langsung kita dapat. Ya kalau mudah seperti ini, lakukan seperti ini. Tapi kalau susah, kita lakukan dengan cara kedua. Ya, cara kedua ya. Cara kedua, oke. Ya, bagaimana cara kedua? Cara kedua ya seperti tadi ya, kita lihat X min 8 di antara min 17 dan 17 ya. X min 8 di antara min 17 dan 17. Oke. Ini apa artinya? Apa artinya ini? Itu. Ini artinya min 17 lebih kecil dari X min 8. Ya kan? Dan ini nanti digabung dengan irisan. X min 8 lebih kecil dari 17. Jadi kita kerjakan sendiri-sendiri, kemudian kita gabung dengan irisan. Ya. Jadi kalau kita kerjakan sendiri-sendiri, ini tidak boleh hilang, ini harus hilang ya, ini harus hilang, hanya boleh X saja karena di sini sudah ada X ya. Ya ini sudah ada X, jadi ini ditambah 8, di sebelah kanan tambah 8, maka menurut aturan tandanya tetap ya, lebih kecil, tetap lebih kecil. Ini hilang, sisa X, min 17 plus 8 itu adalah min 9 ya. Min 9 lebih kecil X sama saja artinya dengan X lebih besar min 9 itu. Min 9 lebih kecil X itu artinya sama dengan X lebih besar min 9. Oke, kita dapat sudah ya. Yang ini hanya boleh X saja. Jadi ini kita tambah 8 supaya hilang. Kiri ditambah 8 maka menurut teori kanan juga harus ditambah 8. Dijumlahkan dengan bilangan yang sama, tanda pertidaksamaan tetap. Ini juga X, ini 25. Ini jawaban yang kedua. Tapi ini dan ya. Dan. Maka dan harus dicari irisannya. Digabung. Ini jawaban pertama, ini jawaban yang kedua. Oke.
X lebih besar min 9. Taruhlah min 9 itu di sini ya. Nggak boleh termasuk ya, min 9. Lebih besar berarti ke kanan. Ke kanan. Ini jawaban pertama. Ya, jawaban kedua, X lebih kecil 25. Ya, X lebih kecil 25. 25 di sini taruhlah ya. Lebih kecil berarti ke kiri. Ini jawaban 2. Maka karena dan harus digabung. Maka kalau ada 2 syarat dia harus dilalui 2 garis. Ya, kalau di lebih kecil min 9 hanya 1 garis. Ya, jadi ini kalau saya kasih titik-titik begini ya. Ini nggak memenuhi. Karena hanya 1 garis. Di sebelah kanan 25 juga tidak memenuhi. Karena hanya 1 garis. Nah, yang memenuhi adalah antara min 9 dan 25. Ya. Jadi X-nya di antara min 9 dan 25. Jadi jawaban yang sama ya, Anda lihat. Tentu lebih sederhana yang pertama ya. Jadi kalau cara satu Anda bisa lakukan. Kalau sukar terpaksa Anda cari cara kedua, digabung irisan. Ya. Kira-kira seperti itu kalau ada bentuk harga mutlak fx lebih kecil dari P. Oke, kita lanjut dengan bagaimana kalau lebih besar. Ya kan? Bagaimana kalau lebih besar? Tadi sudah ya. Kalau lebih besar berarti dia, ini contohnya ya. Ini contohnya. Selesaikan harga mutlak 4/5 kali 1 min 9x lebih besar dari 8. Ya. Nah ini kan nanti ada lebih besar kan. Nah kalau lebih besar, asal P-nya lebih besar 0, maka jawabannya ada 2 kan. Fx lebih kecil min P, atau ini ya, sendiri-sendiri, tidak perlu digabung. Atau Fx lebih besar atau sama dengan P. Jadi ada 2 jawaban yang tidak perlu digabung. Ya, seperti itu. Oke. Kita akan selesaikan dulu yang pertama ini. Ya. Fx lebih kecil atau sama dengan min P, ya. Fx lebih kecil atau sama dengan min P. Jadi Fx-nya itu ini 4 harga mutlak ya. Nah, seperti ini. Tapi kan harga mutlaknya sudah hilang. Kan Fx-nya, jadi harga mutlaknya sudah hilang. Ya. Yang pertama ini ya, solusi yang pertama. Tidak perlu digabung, jadi hilang harga mutlaknya. 4/5 kali 1 min 19 lebih kecil min 5. Ini pertidaksamaan satu variabel biasa. Bagaimana cara ngerjakannya? Pertama dikali 5 dulu ya. Oke, dikali 5 aja. 5 itu bilangan positif kan? Maka tanda ketaksamaan tetap. Jadi tanda ketaksamaannya dulu diurus. Tetap, kenapa? Karena dikali bilangan positif. Ini kalau dikalikan 5 kan hilang ini. Nah, jadi tinggal 4 kali 1. 4 dikurangi 4 kali 9x min 36x. Kemudian min 8 kali 5 min 40. Nah, seperti ini. Terus ini harus sendiri. Maka ini harus 4 supaya hilang dikurangi 4. Berarti di sini juga harus dikurangi 4. Kalau kita jumlahkan ini hilang. Maka ini hasilnya min 36x ya. Jadi sudah bukan pertidaksamaan mutlak ya. Pertidaksamaan biasa. Min 36x lebih kecil sama dengan min 40 min 44. Nah, seperti ini. Terus supaya kita dapat X, dia harus dibagi dengan min 36. Ini juga harus dibagi dengan min 36. Dan ingat, min 36 ini bilangan negatif. Maka tanda ketaksamaan harus berubah. Ya, lebih kecil menjadi lebih besar. Ya, baru ini X. Karena min 36 dengan min 36 hilang. Min dibagi min plus 44/36. Nah, ini kita dapat solusi 1. Atau kalau kita mau perkecil dibagi berapa itu? Bagi 4 ya. Kalau dibagi 4, ini hasilnya 11/9. Nah, ini hasilnya. Ya, ini jawaban yang pertama. Tidak perlu digabung ya, karena atau. Ini kan atau. Ya. Jadi nggak perlu digabung. Oke, satu lagi apa tadi? Fx lebih kecil min P udah. Fx satu lagi, Fx harus lebih besar dari P. Kan begini, ya. Fx-nya itu yang ini, ya, yang ini. Ya, yang ini. Jadi 4/5
kali 1 min 9X. P-nya adalah 8. Nah, tinggal menyelesaikan soal ini. Cara menyelesaikannya seperti tadi, dikali 5 dulu. Karena tanda ketidaksamaan dikalikan bilangan positif, maka tandanya tetap 8 kali 5, 40. Ini sudah hilang, 4 kali 1, 4, kurang 36X. Kemudian ini harus hilang 4-nya, ya, sama dengan tadi, dikurangi 4, dua-duanya. Dijumlahkan, ini hilang, min 36X, lebih besar sama dengan 36. Ya, tetap aja ini harus dibagi min 36. Ini juga dibagi min 36. Ya, maka hasilnya adalah hati-hati, dibagi min bilangan negatif, maka tanda ketasamaannya harus dibalik, lebih besar jadi lebih kecil. Ini hilang, jadi ini sisa X, ini min 1. Nah, inilah kemungkinan yang kedua. Jadi jawabannya itu adalah, ya, jawabannya adalah ini tadi, ya. Jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 11/9 atau X lebih kecil sama dengan min 1. Ya, tidak perlu digabung ya kalau atau. Jadi jawabnya dua kemungkinan ini ya. Tidak perlu digabung. Ya, jadi kalau harga mutlak fx lebih besar sama dengan p, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama fx lebih kecil sama dengan min p, atau kemungkinan yang kedua fx lebih besar sama dengan p. Ya, ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan yang kedua. Tidak perlu digabung karena atau. Beda dengan dan. Ya, jadi dikerjakan biasa. Ya, demikianlah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau Anda suka dengan video pembelajaran kami, silakan di subscribe, like, dan komen kalau Anda ada komentar, supaya kami bisa melayani Anda lebih baik pada kesempatan yang akan datang. Sampai ketemu, terima kasih, salam saya, Martin Kanginan, dan tetap semangat.